kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Etalase Indonesia Semuanya Ada. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga rekan saya Zulfatri. Oke, kalau tadi kita sudah bahas mengenai tradisi yang biasanya ada ketika menyambut tahun baru Hijriyah ataupun Islam. Nah, kali ini kita akan bahas tradisi apa lagi, Zulfa? Kita akan membahas tradisi yang berkaitan dengan Jawa Barat nih, Krisna. Jawa Barat dan juga yang masih eksis hingga saat ini ya. Betul, karena kan biasanya ini kalau Jawa Barat identiknya sama golek ya. Tapi kali ini kita akan membahas seputar odong-odong atau sisingaan. Waduh, ini hal yang enggak asing lagi sih menurut aku ya. Karena sejak kecil kayaknya udah sering banget nonton odong-odong tersebut. Karena biasanya sering ada ketika hajatan ya. Benar, hajatan atau acara-acara budaya kadang suka ada ya. Bener banget. Apalagi nih banyak banget loh, dari mulai orang yang tinggi banget gitu, terus atau acara hitanan yang anaknya juga ikut naik sisingan itu ya, odong-odong gitu ya. Seru banget karena memang di sana juga mengandung tradisi yang benar Sunda banget sih kalau menurut aku ya. Betul. Entah itu dari Purwakarta ataupun Karawang biasanya tuh sering ada ya. Benar, di tengah pergempuran zaman yang semakin modern dan tentunya seni budaya yang tradisional ini masih tetap eksis sampai sekarang nih pemirsa. Ini patut diacungi jempol karena memang ini budaya yang masih terus berlanjut hingga saat ini, dan mudah-mudahan ini tetap terus membudaya ataupun ini masih tetap terus berjalan sampai nanti, dan anak cucu kita juga bisa mengenal bahwasanya ada budaya loh yang namanya odong-odong ataupun sisingan pemirsa. Oke, mungkin untuk melihat kira-kira bagaimana sih odong-odong atau sisingan secara lebih meriah, langsung saja kita lihat berikut ini dia pemirsa. Siapa tak kenal dengan seni pertunjukan sisingaan atau yang lebih dikenal seni pertunjukan odong-odong? Ya, pertunjukan kesenian khas Sunda ini rupanya masih tetap ada di tengah masyarakat modern seperti sekarang. Seni pertunjukan sisingaan atau odong-odong adalah salah satu bentuk kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Biasanya sisingaan atau odong-odong dipentaskan atau dipertunjukkan pada acara-acara perayaan seperti pesta rakyat, festival, hitanan, atau acara adat lainnya. Boneka sisingaan dalam pertunjukan ini biasanya terbuat dari kayu dan dihiasi dengan ukiran yang rumit. Boneka ini dikenal dengan ciri khasnya, yaitu memiliki wajah yang menyeramkan namun juga menggemaskan. Karakter sisingaan sendiri sering digambarkan sebagai singa, tetapi ada juga karakter lain seperti harimau atau binatang buas lainnya. Salah satu kelompok atau grup pertunjukan seni sisingaan yang masih eksis di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yakni Singa Putih Pusaka Rama pimpinan Bapak Unang yang berdiri sejak tahun 2001 silam. Assalamualaikum, nama saya Pak Unan dari Ketua Pergosi Odong-Odong Singa Putih Pusaka Rama yang beralamat dari Kampung Binong Citarik, RT 0301, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bekasi. Mungkin sama aja sih, sisingan odong-odong itu juga sama. Cuma kan kalau odong-odong berkolaborasi untuk sekarang ini. Kalau sisingan kan seperti Singa Depok dulu, memang ada Singa Depok. Tapi sekarang udah dikolaborasiin gitu. Pusaka Rama dari tahun 2001. Tadinya dari karya Mekar. Kan memang sulit untuk melestarikan. Kalau kita nggak bisa bertahan, ya banyak yang gugur, yang bangkrut gitu. Kalau saya bertahan, ya alhamdulillah sampai saat ini. Gitu. Tarikan budaya sisingan atau odong-odong ini atau seperti apa? Ya kalau saya memang ya ada keturunan dari seniman juga kali ya. Gitu. Jadi ada inisiatif saya untuk mengembangkan seni tradisional ini supaya jangan hilang maksudnya. Ya gini, kalau dari kesenian odong-odong mungkin ya jangan hilang dari khas tradisionalnya. Tadinya juga ya memang tradisional Sunda kali ini mah. Dari Singa Depok, sekarang menjadi odong-odong. Padahal itu juga. Gitu, dari odong-odong juga.
Kalau untuk pemilihan kayak karakternya tuh kan tadi burung Garuda itu memang dari dulu begitu, memang ada penyesuaian atau ada perubahan? Ya mungkin nggak dari dulu begitu, tapi sekarang kita berkolaborasi lah, berkolaborasi. Jadi ya, ingin banyak macamnya gitu kata. Gimana? Pandemi juga saya job ada juga 1-2 mah, cuma hanya di Pekalangan aja, nggak bisa ngarah seperti tadi gitu. Cuma paling pakai musik box seperti itu. Gitu. Jadi ya ada juga kesulitan mah gitu. Jadi beda ya sama nggak pandemi gitu ya. Meskipun sempat dilanda pandemi pada 2020 dan 2021 yang lalu, Singa Putih Pusaka Rama Group pimpinan Bapak Unang ini masih tetap bertahan. Dengan banyak pesaing serta ia tidak gentar untuk tetap melestarikan salah satu bentuk seni budaya Sunda yang sudah banyak ditinggalkan lantaran berkembangnya zaman dan teknologi canggih seperti sekarang ini. Demi menjaga serta mempertahankan seni budaya Sunda Sisingaan atau odong-odong ini, Pak Unang pun tidak pernah lupa untuk menjalin tali silaturahmi dengan sesama kelompok atau grup Sisingaan lainnya yang ada di wilayah Jawa Barat. Bukti masih banyaknya peminat dari seni pertunjukan Sisingaan atau odong-odong ini adalah dengan banyaknya penonton yang antusias mengikuti arak-arakan Sisingaan yang biasanya berkeliling kampung. Ya mungkin sulit ya. Kalau misalnya kita nggak kuat banget mah untuk mempertahankan budaya kita, ya hampir banyak yang bangkrut gitu. Kalau saya sih ya alhamdulillah kita masih sempat bertahan sampai hari ini tentunya. Itu tetap kita pelihara kekompakannya, termasuk orang albua saya tuh tetap kita datang ke rumah, kita silaturahmi, harus banyak sharing sama rekan-rekan gitu supaya ada kemajuan. Itu ya memang jangan miskomunikasi kan gitu, harus banyak komunikasi sama rekan, sama pimpinan juga supaya jangan bangkrut lah di antara seni-seni tradisional kita, tetap sampai dimanapun kita lestarikan kan begitu. Ya mungkin sebelum pandemi kita ya alhamdulillah banyak. Kalau untuk sekarang-sekarang ini ya mungkin saingan juga yang banyak gitu. Karena ya namanya usaha pasti banyak saingan gitu. Jadi sekarang setiap kampung juga ada. Dulu kan saya hanya satu kecamatan dua grup. Kalau sekarang banyak gitu. Ya saingan-saingan kita juga ya termasuk anak buah saya. Anak buah saya ya dia punya modal, ya berdiri gitu. Tetap cukup senang ya, artinya ikut melestarikan ya, budaya. Iya, tapi kita enggak ini, yang penting bersaing itu sehat, intinya gitu aja. Kalau saya mah itu banyak emang gitu. Kalau untuk seragam di grup dalam tukang pikul ya, itu memang ya seperti itu. Bukan saya untuk dibedakan, ini kan untuk personil termasuk artis, termasuk MC juga kan gitu. Jadi seragamnya beda gitu. Berarti sama-sama kayak artis sama sinden gitu. Wah, peralatan ya siap pentas aja. Tahun 2011 saya udah alhamdulillah dari Najak Rama dulu di Pemda, saya menang juara 1. Dalam kategori apa? Najak Rama itu. Kalau Najak Rama itu festival. Festival dulu. Festival apa namanya? Odong-odong juga. Festival kesenian. Kalau di dalam kesenian, kalau di Bandung tuh Najak Rama dibilangnya. Jadi perkumpulan kesenian dicari orang yang yang terbagus lah yang dikata kan gitu. Ya, gitu. Alhamdulillah saya menang juara 1. Acara-acara lain pun ada selain dari pernikahan, dari sepitan, juga acara-acara yang lain sering kita. Kalau misalnya Agustus itu sering dipakai sama orang Cikarang Timur, Kapolsek kan bisa kecamatan, sering saya dipakai gitu. Dalam acara peresmian juga sering pakai dia. Ya, memang identik anak-anak yang suka odong-odong seperti ini mah gitu. Kadang-kadang ya namanya kalau kawinan juga, kalau yang ada yang mau silakan gitu. Masa saya namanya dipanggil gak mau kan, nggak mungkin dong. Ya rezeki tetap kita ambil aja gitu Pak. Komunikasi saya sering sama atasan-atasan saya, ya mungkin hanya sebatas komunikasi doang gitu. Jadi kita bukan ini, ya kalau bisa mah kan bantu anggarannya kan begitu. Jadi nggak ada turun anggaran apapun, cuma hanya bisa sharing-sharing doang gitu. Saya juga punya ketua umum dari di Tambun itu, ada ketua umum saya gitu. Nah, kalau keinginan saya sampai turun temurun, ya mungkin ini ya asal jangan hilang aja, jangan sirna dalam melestarikan budaya kita kan gitu. Kalau saya kan asli orang Sunda, tetap kita lestarikan dari budaya saya kan begitu, dari kesenian Sunda misalnya itu.
Wow, antusias dari masyarakat juga terlihat begitu tinggi ya, Krisna ya? Bener, bener banget. Apalagi kita ketahui bahwasannya odong-odong ini pemirsa, ini menggambarkan selain singa, ada juga beberapa karakter hewan yang mungkin ini yang agak apa ya, agak menyeramkan, tapi lucu pemirsa. Menggemaskan ya. Iya. Dan gak bisa bohong nih, kita kalau nonton juga kayaknya pengen maju paling depan nih, karena biar bisa menonton secara utuh dan lebih jadi terlihat semuanya, Krisna ya. Biasanya itu dibarengi dengan atraksi-atraksi gitu, Zulfa. Ketika misalkan setelah manggul gitu ya, para kalau di sini tuh sebutnya apa ya, panjak atau apa ya, seperti itu. Dan di setelah dia keliling-keliling kampung ataupun keliling-keliling desa, biasanya dibarengi dengan adanya atraksi. Wow, walaupun agak berat tapi tetap semangat ya, Krisna ya. Oke pemirsa, tapi sayang banget informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Etalase Indonesia pada episode kali ini. Namun jangan khawatir karena Etalase Indonesia akan tetap terus menemani Anda tentunya hanya di BRTV. Dan pemirsa juga bisa menyaksikan program BRTV lainnya bisa melalui live streaming di www.brtv.co.id atau bisa juga melalui aplikasi Genflix dan juga Icon TV pemirsa. Oke pemirsa, akhir kata saya Krisna Livia juga rekan saya Zulfatri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pemirsa.